Nah, jadi saya tanya, kalau gitu talafus bin niyah penting nggak? Penting. Loh, kok ada yang bilang bid'ah, saudara? Udah gitu bid'ahnya dolalah lagi. Udah gitu dolalahnya masuk neraka lagi. Lalu jika selama ini kita melafalkan niat solat, apakah termasuk bid'ah? Berdosa atau tidak? Ya, termasuk bid'ah. Ini adalah bid'ah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Saya pernah mendengar, jika kita solat, tidak perlu niatnya diucapkan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan atau tidak ada hadisnya. Lalu jika selama ini kita melafalkan niat solat, apakah termasuk bid'ah? Berdosa atau tidak? Ya, termasuk bid'ah. Tidak ada hadis dari Nabi SAW, tidak pula satu riwayat para sahabat melakukannya, tidak juga dari tabi'in, tidak juga dari imam yang 4. Silakan baca dalam buku-buku atau fatwa-fatwa imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak seorang pun mengajarkan ucapan niat atau merangkai ucapan niat. Usolli fardal maghrib thalatha raka'atin ma'muman atau adaan atau imaman lillahi ta'ala. Tidak ada. Ini adalah bid'ah dan dinukil oleh dari sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satu pun Nabi SAW mau salat mengucapkan usolli. Kalau lisan mengucapkan Allahu Akbar, di hati menancapkan usolli fardal maghrib, saudara, ini sering bikin was-was. Makanya kadang-kadang orang ada yang takbiratul ihramnya berkali-kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akibat itu tuh, dia mau rapihin itu niat, dia mau tancepin di hatinya, saudara, saat takbiratul ihram. Tapi justru mengundang was-was. Nah, bagaimana supaya nggak was-was? Nah, ini salah satu caranya diajarkan, saudara. Salah satu caranya dengan talafuz. Jadi, begitu kita ngadep kiblat, kita tegur nih hati kita. Kita mau sholat. Lu dengerin nih. Kita mau sholat nih, mau dengerin nih. Habis ini lu tancepin nih dalam hati, ya. Yeah. Usolli fardal maghribi. Kita tuh lagi nuntun hati kita, supaya hati kita nggak mikirin utang, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin PR. Hati kita ditegor belisan kita. Ayo hati, ayo hati. Fokus. Kita mau lihat nih. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilat kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, pada saat kita Allahu Akbar, istihdar saja. Niat yang tadi kita ucapkan dalam talafus bin niyah, inti sarinya, saudara, istihdar. Kita hadirkan dalam hati kita. Jadi cukup dihadirkan saja. Cukup kita ingat zikriyun. Kita ingat benak kita. Kita ingat dengan hati kita, pikiran kita, bahwa kita sedang sholat fardu maghrib. Diingat saja sambil mengucapkan Allahu Akbar. Cukup. Kira-kira selesai, paham tidak? Nah, jadi saya tanya, kalau gitu talafus bin niyah penting nggak? Penting. Loh, kok ada yang bilang bid'ah, saudara? Udah gitu bid'ahnya dolalah lagi. Udah gitu dolalahnya masuk neraka lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kalau mereka nggak mau melafazkan niat, silakan. Memang nggak ada kewajiban melafazkan niat, nggak wajib. Nggak wajib. Di sini kan disebutin apa? Sunnah yusan. Sunnah. Alasan sunnahnya apa? Karena dia bisa menjaga hati kita. Karena dia bisa membantu hati kita untuk menancapkan niat, saudara. Apalagi dalam mazhab yang 3. Mazhab yang 3 itu niat itu ditancapkan gubel takbir, saudara. Oh, lebih mantap lagi kalau sebelum takbir, saudara. Kalau ikut mazhab mereka yang 3. Begitu dia baca usolli fardal maghribi, hatinya ikut baca, saudara. Usolli fardal maghribi, mulut baca, hati baca Allahu Akbar, sah, selesai. Itu mazhab yang 3. Jadi enggak lagi repot-repot dihadirkan ke dalam takbiratul ihram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i belum cukup. Nah, niat tadi mesti mustamir dong, masuk juga ke dalam takbiratul ihram, saudara. Tapi memang mazhab yang 3 pun, saudara, begitu dia lafazkan
usolli fardul maghribi, hatinya menyebutkan usolli fardul maghrib, Allahu Akbar. Niat itu dalam mazhab yang 3, walaupun tidak lagi ditancapkan di tengah takbir, tetap harus mustamir. Artinya keberadaan niat itu harus ada sampai akhir sholat. Berarti dalam takbiratul ihram pun harus tetap menghadirkan hati. Nah, jadi cuma menghadirkan hati aja. Artinya menghadirkan hati, dia sadar kalau dirinya lagi sholat. Udah gitu. Dia tahu kalau dirinya itu lagi sholat maghrib. Dia tahu kalau maghrib itu wajib. Selesai. Lagi perbedaannya tipis tuh. Kalau mazhab yang 3, saudara, dia tancapin niat sebelum takbir, habis dia niat, langsung dia takbir. Tapi dalam niat tadi, dalam takbirnya tetap, bahkan bukan dalam takbir aja. Tapi dalam sholat pun dia selalu menghadirkan hati bahwa dia sedang sholat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, saudara, niat itu adanya di dalam takbiratul ihram. Nah, ini memang agak sedikit lebih sulit. Makanya, karena ini sedikit lebih sulit, bantu dulu negor hati. Hati-hati, fokus. Nah, bagaimana cara dia fokus? Bagaimana supaya pikirannya betul-betul, saya sedang sholat. Talaffuz bin niyah. Kira-kira jelas tidak? Jadi talaffuz bin niyah dalam mazhab Syafi'i penting tidak? Penting. Untuk apa? 1, untuk membantu hati menancapkan niat. Itu 1 tuh. Yang kedua, untuk apa? Untuk menjaga hati jangan sampai was-was. Nah, santri ada yang was-was gak? Ada yang kalau takbiratul ihram was-was. Nah, mulainya hari nggak boleh was-was lagi. Udah tancapin aja, sholli fardul maghribi, tancapin di hati. Begitu Allahu Akbar, saat Allahu Akbar hadirkan kalau kita ada dalam niat. Jelas? Ya. Nah, mudah-mudahan itu jadi obat kita. Amin. Baik, teman-teman. Kalau kita berbicara soal niat, teman-teman ya. Niat ataupun lafaz niat ketika kita hendak melakukan sholat, itu kan sering menjadi perdebatan, teman-teman ya. Bahwa niat itu tidak diucapkan. Lafaz itu bukan niat, itu melainkan lafaz niat lah. Ataupun bahkan melafazkan niat itu tidak diajarkan Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, sehingga dikatakan bid'ah dan segala macam, teman-teman ya. Nah, jadi memang tadi yang seperti Al-Habib Rizik sampaikan bahwa tidak mengucapkan lafal niat pun tidak apa-apa, sholatnya sah, teman-teman ya. Nah, itu kan hanya untuk membantu hati kita supaya kita ini tidak was-was ya, artinya kita ini bisa fokus untuk melakukan sholat, teman-teman ya. Misalkan kita sholat maghrib, nah kita ini fokus bahwa kita ini sedang sholat maghrib, jadi tidak pikiran kita tidak kemana-mana, teman-teman ya. Ketika kita ingin talaffuz bin niat itu tujuannya itu agar tidak hati kita ini tidak was-was dan tidak pikiran kemana-mana kan. Ketika kita kadang-kadang kita kalau sholat itu kan, contohlah saya kadang-kadang, teman-teman ya, ketika sholat itu, ketika takbir itu kadang-kadang ada terlintas pikiran apa itu kan, mungkin masalah kerjaan biasanya, ataupun masalah apalah, teman-teman ya. Nah, itu kan otomatis kita kan kalau kita tidak menancapkan niat kita di hati kita, teman-teman, otomatis kan kita kan pikiran kita kan kemana-mana, teman-teman ya. Nah, itulah fungsinya kita talaffuz bin niat, yang artinya kita ketika hendak melakukan takbiratul ihram itu dengan menyebutkan lafaz niatnya, yaitu biasanya kan sholat maghrib lah, contoh sholli fardhul maghribi sholli fardhul maghribi salasa rakaataini, bahwa kita ini bahwa sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, itu kan diucapkan untuk supaya hati kita ini tidak was-was tadi, teman-teman ya. Nah, setelah itu fokus kita ke takbir. Nah, itu kita juga niat lagi, teman-teman, bahwa kita ini ketika kita menyebut Allahu Akbar itu kita niat lagi dalam hati, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bukan mereka yang mengatakan bahwa melafazkan niat ketika
takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram itu mereka mengatakan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi. Ya itu memang kita mau melafazkan niat ataupun tidak itu tidak masalah teman-teman ya. Nah, karena melafazkan niat ini untuk orang-orang yang ketika sholat itu was-was. Nah, untuk membantu kehusuan ataupun agar tidak was-was. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibilang itu bid'ah ataupun apalah teman-teman ya. Nah, jadi mau diucapkan ya silakan, tidak diucapkan pun tidak masalah karena sama-sama sah sholatnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.